بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Subhanallah, warahmatullahi walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jumpa lagi bersama saya Reza Zakaria, tentunya di program kesayangan kita yaitu Ramu, Ramadan Ngilmu. Tentunya sore hari ini untuk sahabat ngilmu sekalian kita sudah punya materi ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz kita yang sangat menyenangkan sekali. Untuk Ustadz kita yang sedang bersama Reza saat ini adalah Ustadz Ahla Kembara LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, Masya Allah. Ini nggak ada yang lupa ya Ustadz ya? Aman ya Ustadz? Aman ya? Insya Allah ya. Baiklah, di luar sana ini kita syuting lagi dibarengin dengan hujan yang sangat lebat sekali. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi hujan berkah untuk kita ya di Ramadan kita kali ini ya. Seperti itu ya Ustadz. Ya. Tadi di awal kita sudah dibacakan, sama-sama kita juga sudah sama-sama mendengarkan bacaan surat Al-Hijr ayat 45 sampai 49 yang dibacakan oleh qori kita yaitu Yahya Ayas Bakhobazi ya. Jadi itu pasti akan ada kaitannya dengan tema kita sore hari ini. Dan tema kita sore hari ini Ustadz, ini istimewa sekali Ustadz. Yeah. Tema kita selalu istimewa sih ya sebenarnya ya. Insyaallah. Masuk surga dengan damai. Amin. Itu keinginan semua orang tuh. Nah, gimana caranya supaya kita bisa masuk surga dengan damai? Itu akan kita dengarkan langsung tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Ahla Kembara LCMA. Dan untuk tausiahnya Reza persilakan Ustadz. Uhayyikum bitahiyatin islamiyah, tahiyatin mubarakah, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akmala lana ad-dina wa atamma alaina an-ni'mah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu alaina ayatillah wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Sahabat ngilmu yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika terdengar kabar bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berangkat menuju Madinah dari Mekah. Ketika peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Madinah dan sampai ke telinga seorang intelektual muda Yahudi yang bernama Al-Husain bin Salam. Ya, Al-Husain bin Salam ini penasaran sekali dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiba di kota Madinah, kemudian orang-orang berbondong-bondong menyambut Nabi dengan penuh sukacita, menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riang gembira karena kedatangan Rasulullah. Maka Al-Husain bin Salam datang merangsek ke dalam kerumunan itu dan dia melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Husain bin Salam ini sangat terpesona
dengan aura Nabi, dengan karisma Nabi. Ya. Bahkan Al-Husain bin Salam menceritakan bahwa wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlihat sebagai wajah pendusta. Artinya beliau adalah orang yang memiliki karisma dan penuh aura kejujuran. Tidak ada aura kebohongan sama sekali. Kemudian Al-Husain bin Salam ini mendengarkan dengan seksama apa yang akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada penduduk Madinah pada waktu itu, di depan kerumunan orang, apa kata Nabi? Ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang, afshus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan kepada orang yang membutuhkan. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Yang keempat, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah pada malam hari ketika manusia tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat, masuk surga dengan damai. Ketika Al-Husain bin Salam mendengar itu, beliau kemudian terkesima dengan pesan Nabi, dan dia pada waktu itu dengan terang-terangan di hadapan Nabi ingin mengikrarkan syahadat, masuk Islam. Maka tatkala Al-Husain bin Salam mengikrarkan syahadat, masuk Islam, namanya diubah oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Abdullah. Yang tadinya Al-Husain menjadi Abdullah. Maka sahabat itu dikenal dalam kitab-kitab sejarah dengan nama Abdullah bin Salam. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita tangkap dari cerita tadi, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kebijaksanaan menyampaikan pesan-pesan yang menyentuh, ya kan? Beliau menyampaikan afshus salam, sebarkanlah salam. Sebarkan salam di sini secara khusus bisa kita artikan, artinya adalah kita mengucapkan salam kepada setiap orang yang kita temui, kepada teman, kepada kawan, kepada saudara ketika kita berjumpa. Tapi dalam arti luas bisa diartikan sebarkanlah perdamaian. Artinya universal pesan itu, ya, bisa dikatakan universal. Artinya sebarkan perdamaian kepada siapapun, kepada manusia. Karena pesannya Nabi waktu itu ayyuhan nas, wahai manusia. Artinya kan umum, universal. Iya. Perdamaian. Kemudian Nabi juga berpesan wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan kepada orang yang membutuhkan. Apa pesan yang bisa kita tangkap dari pesan Rasulullah itu? Artinya kita dituntut untuk memiliki sikap peduli kepada sesama. Bukan hanya kepada sesama muslim, bahkan kepada orang yang lain agama dengan kita. Ya, dalam situasi tertentu kita juga harus punya kepedulian, membantu dalam hal misalnya muamalah duniawiyah, misalnya ketika ada tetangga kita susah kita bantu, ketika ada tetangga yang membutuhkan kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang selanjutnya wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah pada malam hari ketika manusia tertidur. Pesan apa yang tersurat di situ? Artinya kita dituntut untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada saat itu orang-orang mereka tidur. Meskipun pada saat itu orang-orang mungkin lalai dengan aktivitas yang lainnya, tapi kita di setiap saat, ya, kita dituntut untuk selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau sudah melaksanakan itu, jaminannya apa? Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya engkau akan masuk surga dengan damai. Kalau kita hidup di dunia ini membawa kedamaian, seorang mukmin harus bisa membawa perdamaian dalam situasi apapun, dimanapun dia berada. Jangan membuat kerusuhan, jangan membuat ricuh, gitu kan. Bawa pesan-pesan perdamaian sebagai cerminan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Walaupun dalam situasi tertentu Islam juga butuh ketegasan. Tapi dalam situasi tertentu pula Islam juga perlu menyebarkan perdamaian. Gitu. Kemudian
Pesan yang selanjutnya adalah tentang kepedulian terhadap sesama, ya kan. Kemudian yang kedua tentang anjuran banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Maka kalau orang bisa melaksanakan apa yang Rasulullah pesankan tersebut tadi, insya Allah dia setidaknya bisa merasakan nikmatnya surga dunia. Nikmat surga dunia dalam arti di bawah di bawah naungan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam sebuah hikmah, salah seorang ulama berkata, ya, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Ya. Malam yadkhulha, barang siapa tidak memasuki surga itu, lam yadhuq jannatal akhirah, dia tidak bisa merasakan surga akhirat. Artinya apa surga dunia di sini yang dimaksudkan adalah iman yang benar dibuktikan dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibuktikan dengan muasyarah bil ma'ruf, ya, berinteraksi yang baik dengan sesama manusia. Gitu. Mungkin ya, itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan tausiah kali ini. Insyaallah yang sedikit dan singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sahabat ngilmu sekalian, tadi sangat luar biasa sekali untuk tema kita sore hari ini ya. Tata cara atau gimana caranya kita bisa masuk ke dalam surga dengan damai. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, dengan cara kita itu harus kita sesama umat muslim itu jangan pernah saling membedakan. Jadi istilahnya kayak toleransi itu memang benar-benar harus dijalankan ya Ustadz ya. Sesama dengan sesama umat beragama, walaupun tidak sama-sama umat muslim, misal dengan agama yang lain, kita juga tetap harus berperilaku baik, jangan membeda-bedakan, karena Islam itu agama penuh cinta, bukan begitu Ustadz ya? Islam itu benar-benar agama yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jadi kalau di luaran sana banyak banget yang sering memprovokator, jadi provokator, membuat keributan ini itu sebenarnya bukan lambang dari Islam yang sebenarnya. Jadi Islam itu justru lebih menyebarkan itu tentang cinta, tentang kebenaran, tentang kebaikan. Itu adalah gambaran singkat tentang agama Islam. Seperti itu ya. Baiklah, untuk sore hari ini Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan yang akan Reza bacakan dan akan diskusikan dengan Ustadz. Salah satunya datang dari sahabat kita yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui DM ke Instagramnya Ramu Official ID ya. Ini datangnya dari Mbak Herna Elawati. Ya Allah, cerpen. Ini cerpen bukan sih? Cerpen, bukan ya? Baiklah, Ija bacakan ya Ustadz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ada hal yang mengganjal di hati. Kan ceritanya gini. Oke, baiklah. Pagi 2 bulan yang lalu kurang lebih saya belanja di toko kelontong. Pas keluar saya lihat ada ibu-ibu pengemis berdiri tidak jauh dari motor saya, Pak Ustadz. Dalam hati saya tidak ada niat untuk memberikan uang, tapi ingin memberikan dia bubur ayam saja. Nah, kemudian karena dalam pikiran saya ini masih terlalu pagi, takutnya dia belum sarapan di rumah. Tapi pas saya sudah berdiri di motor, dia maju 2 langkah langsung sujud dan meratap Ustadz katanya. Saya malah jadi ilfil dan takut. Orang-orang juga pada ngelihat dengan heran. Saya langsung dorong motor tanpa mau melihat dan melewati dia. Yang seharusnya kalau saya keluar harus melewati dia. Oke, baiklah, paham gue. Sebentar nih. Saya maju ke depan mobil dan dan diparkir sebelah saya. Walaupun takut ngebaret mobil, saya lebih takut lewat depan pengemis yang sedang bersujud dan meratap. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah saya terlalu kejam dan berdosakah saya mengabaikan pengemis itu? Karena dalam perjalanan pulang, anak saya bertanya, "Ibu, kenapa orang tadi? Kenapa ibu tidak kasih uang? Kasihan ya, tapi teteh jika takut tadi." Oh, jadi jika takut sieun cenah teh kitu. Nah, gimana tuh Ustadz? Cerpennya panjang ya Ustadz. Mohon maaf ya Ustadz ya, saya baru baca cerpen. Bismillah, ya. Jadi wajar sih, kadang kita merasa takut dengan orang, ya mungkin kita belum kenal, tiba-tiba dia berperilaku seperti itu. Betul. Ketakutan seperti itu manusiawi, ya. Ya, mudah-mudahan ketakutan itu dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang itu
naluri manusia. Iya. Apalagi terhadap orang yang mungkin baru kita kenal, kemudian dia berlaku seperti itu. Betul, Iya. betul. Apakah terlalu kejam? Apakah itu berdosa? Iya. Iya. Jadi apa namanya? Mungkin lain kali bisa kita bersikap lebih tenang. Nah, mungkin kalau ada orang langsung tiba-tiba sujud, kemudian meratap seperti itu, mungkin bisa kita pandu dia, angkat. Ada Iya, apa? iya. Kita tanya, apa masalahnya? Kalau dia misalnya butuh makan, ya kalau kita mampu ya kita beri sesuai dengan Makan, kemampuan. betul. Kalau dia butuh uang ya kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Betul. Artinya kita tanya dulu kejelasannya apa keperluannya gitu. Iya, iya, Tapi iya. tadi berkaitan dengan apa namanya sikap siapa tadi namanya? Mbak siapa tadi namanya ya? Mbak siapa tadi? Coba ditayangin lagi dong. Iya. Gilang tuh keburu dihapus aja kok. Namanya Mbak Herna Elawati. Mbak Erna yang kemudian lari ya, ketakutan, insya Allah ya mudah-mudahan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimaklumi sebagai manusia terkadang memang memiliki perasaan takut. Luar biasa ya. Tapi saya punya cerita Ustadz. Iya. Teman saya tuh ada Ustadz. Jadi tiap kita pulang syuting Ustadz, kita tuh kan sering jajan ya. Kita sering makan bakso lah, makan apa gitu. Tiba-tiba teman-teman saya tuh kalau pas turun dari mobil tuh mereka langsung digeruduk sama anak-anak, apa ya bahasanya tuh Ustadz, kayak anak-anak pinggir jalan tuh loh Ustadz, yang mereka rumahnya tuh di bawah jembatan. Oh iya. Jadi iya, mereka iya. langsung datang tuh, Om ini dong, itu di depan mata saya sendiri Iya, gitu. Jadi kayak, iya. Om saya minta uangnya dong gitu. Iya, Tapi iya. teman saya nggak ngasih uang, tapi ngasihnya makan loh. Ngasih Ustadz. makan. Karena dia takut, maksudnya kalau uang takutnya kalau nanti dipakai buat yang enggak Iya, atau iya. dirampas sama Iya, orang lain. iya. Nah itu kalau begitu gimana tuh Ustadz? Tidak apa-apa, tidak masalah. Artinya kita memberikan sesuatu yang sebenarnya lebih mereka butuhkan. Ya. Dan sesuatu yang kita berikan itu juga bermanfaat, juga menenangkan hati kita. Oke. Artinya kalau kita kasih uang, kita beri uang, terus kita juga khawatir nanti malah disalahgunakan. Iya. Di apa itu gunakan untuk membeli hal-hal yang tidak baik atau hal yang kurang berguna, kurang berfungsi, kan juga mubazir sama Mubazir, ya. Artinya kita boleh memberikan makanan atau apapun yang itu lebih bermanfaat untuk mereka, seperti itu. Tapi untuk dari sisi apa ya Ustadz, kayak pelajarannya untuk mereka, apakah kita membiasakan mereka akhirnya mengklaim atau apa ya istilahnya, membolehkan mereka untuk minta-minta seperti itu loh. Ya, Itu sebenarnya yang agak rancu tuh aja di situ tuh. Iya. Nah, inilah yang menjadi problem ya. Sebenarnya Islam itu mewanti-wanti ya agar tidak meminta-minta. Nah, itu. Apalagi meminta-minta itu dijadikan profesi. Betul. Mengemis jadikan profesi itu tidak boleh. Bahkan itu adalah salah satu aktivitas yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ya, diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melaknat orang yang suka meminta-minta. Artinya dia meminta-minta di sini maksudnya adalah menjadikan profesi menjadikan aktivitas meminta-minta itu sebagai profesinya. Ya, jadi apa itu pengemis jadikan profesi. Betul. Gitu. Betul. Tapi kalau dalam artian meminta bantuan sesekali mungkin karena kebutuhan Kepepet ya gitu ya, darurat, Ustadz, ya? kepepet ya enggak masalah itu. Baiklah, baik. Artinya kan memang dalam kehidupan itu ada berbagai dinamika ya. Betul. Kita juga dituntut untuk saling menolong. Betul, Ta'awanu betul, 'alal birri betul. wat taqwa, dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wala Betul. ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan dan Betul, sebagainya. betul, Begitu. betul. Iya. Baiklah. Itu tadi pertanyaan dari Mbak Herna yang sudah dikirimkan ke DM-nya Ramu Official ya. Terima kasih banyak Mbak Herna. Jadi nggak perlu takut Mbak Herna ya. Mudah-mudahan kalau ketemu lagi orang kayak begitu, kalau memang mau niat mau kasih ya langsung kasih aja, nggak usah pakai berlama-lama, mau kasih uang kayak atau mau kasih makanan itu langsung dipercepat saja supaya kita tidak terkesan dikejar-kejar banget. Betul. Jadi kalau tidak mau kasih ya, kalau memang takut banget ya sudah ditinggalkan saja, seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti Mbak Erna dipertemukan dengan orang-orang yang baik-baik ya. Amin. Jadi nggak usah takut berbuat baik ya Mbak Erna ya. Sehat terus di sana buat Mbak Herna yang ada di mana tadi aja nggak tahu rumahnya di mana. Baiklah. Sekarang pertanyaan kedua ya Pak Ustadz ya. Iya. Ada lagi nih pertanyaan datangnya dari Gilang. Pertanyaannya adalah, adakah amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk menuju masuk surga dengan damai? Ini amalan-amalannya nih Pak Ustadz. Amalan-amalannya, iya. Apa aja tuh Pak Ustadz? Tadi di tausiah sudah
kita bahas ya. Betul. Ya, di antara amalan yang bisa memasukkan surga seseorang ya, dengan damai itu adalah pertama ya, saling mengucapkan salam. Saling mengucapkan Ya, salam. kemudian menyebarkan perdamaian gitu kan. Kemudian artinya di situ kita memberikan rasa aman juga kepada orang lain. Artinya kalau kita berada di situ orang lain juga merasa aman. Betul. Nah, jadi itu salah satunya ya. Jadi menyebarkan salam ya sama muslim, menyebarkan perdamaian ya. Kemudian tidak mengganggu orang lain. Artinya tidak mengganggu orang lain sehingga orang lain itu kalau ada kita menjadi risih. Gitu kan. Betul. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, seorang muslim yang sempurna imannya, yang sempurna keimanannya itu adalah ketika muslim yang lain aman dari gangguan lidah dan tangannya. Betul. Nah, kemudian tadi juga disebutkan ya, at'imut ta'am gitu kan. Berbagi ya, kepada orang yang membutuhkan, berbagi makanan ya. Mungkin nggak hanya berbagi makanan, mungkin berbagi bantuan yang lain dalam bentuk yang lain. Sehingga kita bisa meringankan beban orang lain yang sedang membutuhkan. Kemudian wasilul arham gitu kan, menyambung tali silaturahim, menyambung tali persaudaraan. Menyambung tali persaudaraan, menyambung tali silaturahim itu artinya ya kita bisa misalnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada kerabat terdekat, berbuat baik kepada kerabat terdekat, berbuat baik kepada kerabat yang jauh, berbuat baik kepada tetangga terdekat, berbuat baik kepada teman, orang lain seperti itu. Yang terakhir tadi wasallu billaili wan nasu niyam. Rajin sholat malam. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan afdhalus shalah ba'dal faridah, seutama-utama sholat setelah sholat fardu 5 waktu itu, sholatul lail, sholat malam. Sholat malam. Ya. Insyaallah itu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan damai, dengan keadaan selamat. Amin. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, innal muttaqina fi jannati wa uyun ya, di surat Al-Hijr ayat 45. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada dalam surga dan dikelilingi oleh mata air yang jernih ya. Udkhuluha bisalamin aminin. Mereka nanti akan dipersilahkan oleh para malaikat, dikatakan kepada mereka, udkhuluha, masuklah ke dalam surga itu bisalamin aminin, dengan keadaan damai, dengan keadaan aman. Seperti itu. Insyaallah. Kadang kita tuh di dalam kehidupan kita suka ketemu sama beberapa orang yang, aduh ada si itu tuh, gue males banget tuh ketemu si itu karena mulutnya begini, karena mulut itu kan sering ya Ustadz ya, ada orang yang begitu, dan itu sering aja alami juga di dalam circle gitu, dalam circle pertemanan gitu, kita kayak aduh males deh ketemu ini semua. Jadi memang kita sebagai umat Islam tuh tentunya tuh kalau kita bisa menyenangkan atau bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain itu jauh lebih bermanfaat ya Ustadz ya, daripada kita akhirnya jadi orang yang lu baik tapi kadang mulutmu nggak baik buat orang lain. Jadi kadang perkataanmu nggak baik, sering nyakitin orang lain, walaupun anaknya baik tapi kadang mulutnya tajam, lisannya tajam. Itu yang kadang kita wanti-wanti atau kita jauhi gitu loh ya. Bahkan kalau kita merasa terganggu dengan keberadaan orang tertentu karena lisannya, karena perilakunya yang membuat tidak nyaman, ya boleh kita membatasi pergaulan dengan dia, membahas pertemanan gitu. Bukan berarti terus kita memutuskan silaturahim, artinya kita mengurangi interaksi. Betul. Untuk apa? Menghindari madharat, kerusakan yang Ustaz lebih fatal gitu. Jadi yang saya lakukan sudah benar ternyata ya, Masya Allah. Jadi seperlunya aja. Seperlunya. Gitu. Orang-orang toksik namanya kayak gitu ya Ustaz ya. Masya Allah. Baiklah, untuk sore hari ini temanya sangat seru sekali ya. Jadi tadi kita sudah membahas 2 pertanyaan yang sangat luar biasa panjang sekali. Tadi sudah ada satu pertanyaan yang hampir kayak cerpen tadi dari Mbak Herna, itu luar biasa sekali, sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat ya, dan itu menjadi bahasan atau hal yang sangat menarik untuk kita bahas. Jadi kita dapat ilmu tadi ya untuk Mbak Herna tadi. Kemudian untuk pertanyaan dari Mas Gilang tadi, kita juga sudah mendapatkan amalan-amalan apa aja yang harus kita lakukan nih supaya kita bisa masuk ke
surga secara damai. Dan salah satunya adalah tadi memberi salam atau berbuat baik deh. Udah berbuat baik aja sama sesama manusia ya. Insya Allah itu bisa menjadi salah satu tiket kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah yang paling bagus ya. Seperti itu ya Ustadz ya. Terima kasih banyak untuk Ustadz A'la untuk jawaban-jawaban dan ilmu-ilmunya untuk kita sore hari ini. Sekarang kita akan menuju untuk momen yang sangat sakral. Ustadz A'la akan memimpin membaca doa untuk sore hari ini. Dan di samping di luar lagi hujan Ustadz. Jadi mudah-mudahan doa kita langsung mustajab, langsung diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita diberikan kebahagiaan, keberkahan untuk sore hari ini. Amin. Baik, sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita tutup perjumpaan kita pada sore hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih sekarang adalah situasi hujan, di mana salah satu doa yang mustajab adalah ketika turunnya hujan. Betul. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashu'ana wa tadarru'ana. Allahumma taqabbal minna innaka anta sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sangat senang sekali Reza hari ini Ustadz. Terima kasih banyak untuk waktu dan untuk ilmunya yang sangat luar biasa. Sama-sama Kak Reza. Untuk semua teman-teman kita di sana, sahabat ngilmu yang sudah berpartisipasi untuk mengirimkan pertanyaannya, Reza ucapkan juga terima kasih karena berkat pertanyaan kalian, bahasan kita juga jadi meluas dan ilmu kita juga semakin luas juga ya. Seperti itu. Reza selalu ingatkan kalian buat yang mau ikut join berpartisipasi dengan pertanyaan, silakan kalian bisa kirimkan pertanyaan kalian melalui Instagramnya Ramo Official atau kamu bisa langsung DM ke Instagram Reza Zakaria. Ya, seperti itu. Jangan lupa untuk selalu nonton program ini karena program ini benar-benar bermanfaat. Sebentar doang kok, cuma 30 menit ya. Cuma 30 menit kita luangkan waktu untuk mencari ilmu yang berkah, mencari ilmu yang bermanfaat buat kita untuk agama kita. Ya, buat yang sedang siap-siap buka puasa, siap-siap deh. Ayo siapin itu apa namanya es telernya, ya kan. Terus apalagi sayur asemnya, tahu isinya semuanya ya. Jangan lupa makannya jangan kebanyakan. Terus nanti kita harus siap-siap untuk sholat tarawih. Ketemu lagi besok bersama Reza tentunya dan insya Allah nanti kita akan jumpa lagi dengan ustadz-ustadz lainnya dan tema-tema lainnya yang pastinya akan lebih seru lagi. Terima kasih yang sudah nonton, sehat-sehat terus. Reza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi.